Halo, perkenalkan, nama saya Antol Rashad dari jurusan Teknik Informatika ITBU. Di sini saya akan menjelaskan bisnis yang saya buat, yaitu Sedap Rice Bowl. Apa saja sih yang akan saya jelaskan di sini? Antara lain, ada BMC atau Business Model Canvas, lalu strategi marketing atau market mix, lalu ada badan usaha dalam hukum bisnis, keuangan, dan juga yang terakhir ada prototype dari bisnis saya itu sendiri. Langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan alat pembuat model bisnis yang dapat menggambarkan elemen inti dalam sebuah bisnis dengan lebih mudah dalam satu lembar kanvas. Jadi di sini ada 9 poin. Ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key research, key activity, key partnership, dan juga cost structure. Untuk poin pertama, yaitu customer segment. Kolom ini akan menjelaskan tentang pelanggan. Misalnya umur, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan. Nah, hal-hal ini yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan segmen konsumen. Jadi kita menentukan siapa sih konsumen kita. Di bisnis ini konsumen saya adalah pelajar atau mahasiswa Budi Utomo, pengajar dosen Budi Utomo, dan juga konsumen makanan sehat. Yang kedua ada value proposition. Setelah menentukan siapa aja sih target konsumen kita harus tahu bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat bagi para pelanggan atau customernya. Nah, value proposition ini menjabarkan poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh bisnis ini ke konsumen. Misalnya, apa sih keunggulan bisnis ini? Untuk value proposition dari bisnis ini adalah produk rice bowl yang enak namun tetap sehat, harga yang terjangkau, mempunyai 2 variasi nasi, dapat dinikmati di tempat maupun take away, dan kemasan ramah lingkungan. Lalu ada channels, di mana channels merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanannya. Jadi customer kalau mau melihat produk ini tuh melalui apa ya gitu. Channels di sini ada media sosial, aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Terakhir ada testimoni mahasiswa Budi Utomo. Jadi ini tuh seperti mouth to mouth ya. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu. Misalnya ada orang yang udah pernah beli lalu dia bilang ke temannya kalau wah rice bowl ini enak nih. Nah jadi di situ termasuk ke dalam channels. Lalu ada customer relationship. Setelah memahami segmentasi konsumen dan channel, saatnya menentukan bagaimana bisnis kamu berinteraksi dengan pelanggan atau gimana sih biar pelanggan kita nggak berpaling ke kompetitor bisnis lainnya. Untuk customer relationship di sini ada promo dan diskon dan juga customer service 24 jam sebagai pemberian kritik ataupun saran. Selanjutnya ada revenue streams. Pada kotak ini menggambarkan sumber pendapatan bisnisnya dari mana aja. Nah, karena di sini hanya menjual rice bowl, sudah pasti sumber pendapatannya dari penjualan rice bowl itu sendiri. Next ada key research. Supaya tetap kompetitif dalam industri bisnis yang dijalani, kita perlu nih sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis itu. Di sini key research yang dibutuhkan adalah lokasi yang strategis untuk mahasiswa Budi Utomo, lalu ada alat memasak, lalu petani lokal yang menyediakan bahan makanan berkualitas. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Semua kegiatan tersebut harus menghasilkan value proposition. Antara lain, membeli bahan untuk pembuatan rice bowl, membuat rice bowl dengan 2 varian nasi, melayani pembeli dengan ramah dan memuaskan, dan mempertahankan kualitas dan juga rasa. Lalu ada key partnership. Key partnership ini berisi daftar sumber daya di luar bisnis yang dibutuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value ke pelanggan. Di sini ada petani lokal penyedia bahan makanan, penyedia kemasan makanan, lalu ada kantin Budi Utomo. Jadi semisal COVID sudah selesai gitu ya, atau sudah bisa berjualan berdekatan dengan kampus, mungkin kita bisa menyewa tempat di kantin. Terakhir ada cost structure. Di dalamnya mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Jadi biaya yang akan dikeluarkan dalam bisnis ini akan dipetakan ke pengadaan bahan makanan,
pengadaan lokasi tempat perjualan, anggaran untuk pemasaran dan promosi, yang terakhir ada menyiapkan alat memasak. Selanjutnya ada strategi pemasaran atau marketing mix. Dalam gambaran strategi pemasaran produk usaha ini mencakup marketing mix 7P, yaitu ada product, price, promotion, place, participant, process, dan physical evidence. Produk. Pada bisnis ini, produk yang ditawarkan sangat bermanfaat untuk dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan-bahan organik dan berkualitas tinggi. Price. Dalam hal harga sudah disesuaikan dengan biaya produksi. Bila dibandingkan dengan produk makanan sehat lain di pasaran, produk ini jauh lebih terjangkau bagi konsumen. Promotion. Promosi pada usaha rice bowl ini dilakukan secara langsung dan juga dengan media online, seperti menggunakan media sosial yaitu Twitter, Instagram, dan TikTok, dan juga aplikasi pesan antar. Dengan menggunakan kedua cara promosi tersebut, maka akan semakin mempercepat masyarakat sekitar untuk mengenal produk sedap rice bowl ini. Place. Pemasaran produk ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemasaran offline dan online. Pemasaran offline akan dilakukan dengan membuat outlet di daerah Jakarta Timur atau di dekat kampus Budi Utomo, sedangkan online akan dilakukan dengan pemasaran produk ke beberapa media sosial seperti yang tadi saya jelaskan, TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Lalu ada aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga akan jauh memperluas jangkauan pemasaran produk ini. People. Pelaku utama dalam usaha ini tentu saja adalah saya sebagai mahasiswa Institut Teknologi Budi Utomo. Tempat pemasaran awal akan dilakukan di Jakarta Timur atau di daerah kampus Budi Utomo. Proses. Pelayanan optimal diberikan dengan adanya customer service 24 jam sebagai pemberian kritik ataupun saran. Hal ini dilakukan guna menjamin standar dan citra rasa dari produk yang telah dibuat. Penetapan standar dan kualitas dilakukan melalui proses pemilihan bahan baku yang akan digunakan nantinya, sehingga bahan yang digunakan masih terlihat segar jika sampai kepada konsumen. Physical evidence. Aspek ini didukung penuh oleh harapan tim pelaksana, yakni harapan dan usaha ini adalah menciptakan produk rice bowl yang sehat namun tetap enak dengan menggunakan kualitas terbaik, serta dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk bisnis sedap rice bowl ini sendiri termasuk dalam UMKM dengan jenis kuliner karena dimiliki perorangan dan badan usaha telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kita lanjut ke sumber daya manusia. Setelah melakukan analisa agar tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan bisnis sedap rice bowl ini, maka pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu memasak makanan, mempromosikan makanan, menerima kritik dan saran dari pembeli dan mencatatnya, mengelola sosial media dan aplikasi antar makanan. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pekerja yaitu memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki pengalaman memasak, memiliki ide-ide yang kreatif dalam mempromosikan produk, dan mampu mengelola sosial media maupun aplikasi antar makanan lainnya. Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu koki 2 orang, content writer 1 orang, dan penjual di outlet 1 orang. Dalam hal mempromosikan bisnis ini, cara untuk mengidentifikasi dan menarik konsumen baru serta meningkatkan jumlah konsumen adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk ini. Ada 2 teknologi yang digunakan, yaitu teknologi berbasis sosial media dan juga teknologi berbasis aplikasi. Sosial media. Yang pertama ada Instagram. Di dalam Instagram kita dapat menggunakan fitur yaitu membuat sebuah postingan dengan beberapa gambar produk dan menjelaskan deskripsi produk, lalu membuat sebuah iklan atau promosi melalui story, lalu melakukan promosi melalui kolom komentar. Yang kedua ada Twitter. Di dalam Twitter kita bisa memanfaatkan fitur yaitu membuat tweet berisikan informasi produk. Membuat tweet lalu digunakan sebagai promotion atau iklan nantinya akan ditampilkan ke pengguna lain di Twitter.
Dan yang terakhir, membalas tweet seseorang dengan maksud memasarkan produk ini sendiri. Yang ketiga, ada TikTok. Di dalam TikTok kita bisa memanfaatkan fitur membuat postingan berupa video yang menjelaskan detail produk ataupun membalas komentar seseorang dengan maksud memasarkan produk. Untuk teknologi berbasis aplikasi, diantaranya adalah GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood, di mana fungsi dari ketiga aplikasi ini hampir sama, yaitu yang pertama ada mendaftarkan outlet sedap rice bowl agar dapat dilihat pembeli, yang kedua ada mengisikan daftar menu sedap rice bowl serta harganya, yang ketiga mempromosikan outlet agar dapat ditampilkan di paling atas pada aplikasi. Jadi lebih gampang dilihat oleh para pelanggan atau pembeli yang berminat mencari rice bowl. Dalam merencanakan bisnis ini harus diperhitungkan perihal keuangan, baik pengeluaran ataupun pemasukan. Diasumsikan bahwa setiap 1 bulan sedap rice bowl dapat terjual sebanyak 100 buah, sehingga asumsi keuangan diperoleh sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di tabel rencana biaya bahan ini. Untuk item seperti beras merah, beras putih, ayam, sayuran, bumbu pelengkap ini 1 bulannya menghabiskan sekian gitu. Lalu ada total biaya yaitu sebesar 1.160.000. Next ada tabel rencana biaya alat. Di sini terdapat tempat makan rice bowl, alat makan kayu, solatip bahan kertas. Yang dibutuhkan sekian banyak dengan total biaya 255.000. Nah, di sini kenapa kita menggunakan alat makan kayu dan juga solatip bahan kertas, yaitu untuk menciptakan produk rice bowl yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada tabel rencana biaya overhead. Di dalamnya terdapat biaya listrik, biaya gas 3 kg, dan biaya penggunaan teknologi dengan total biaya 310.000. Biaya penggunaan teknologi di sini diperuntukkan oleh content writer, di mana dia harus menulis atau mempromosikan bisnis ini di media sosial yang dimana membutuhkan akses internet dan biaya untuk membeli kuota. Maka dari 3 tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total dari biaya bahan plus biaya alat plus biaya overhead itu menjadi biaya produksi, yang dimana 1.160.000 ditambah 255.000 ditambah 310.000 sama dengan 1.725.000. Pertama kita hitung hasil usaha. Hasil usaha sendiri dapat dikatakan sebagai laba kotornya ya. Jadi caranya HU sama dengan jumlah produk dikali harga jual. HU sama dengan 100 karena jumlah produk yang yang berhasil kita jual itu 100 dikalikan dengan 20.000, yaitu harga per satuan rice bowl-nya. Didapatkan 2 juta. Nah, jadi laba kotornya ini sebanyak 2 juta rupiah. Lalu ada laporan laba atau rugi. Di sini kita menghitung kemungkinan laba bersih yang kita dapat dengan rumus laba atau rugi sama dengan HU atau hasil usaha dikurangin BP. BP ini adalah biaya produksi. Nah, karena HU lebih besar daripada BP, maka laba ruginya sama dengan 2 juta dikurangi dengan 1.415.000 dan kita mendapat 585.000, di mana yaitu laba bersih yang kita dapat. Nah, untuk BP sendiri kenapa 1,4 bukan 1,7? Kan tadi kita dapat total biaya produksi itu adalah 1.725. Kenapa jadi 1.415? Karena biaya overhead ini tidak kita masukkan di sini, jadi hanya biaya bahan dan alat. Karena biaya overhead ini adalah biaya yang dikeluarkan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, atau bisa dibilang bukan produk yang diberikan kepada pelanggan. Jadi hanya menjadi penjamin lancarnya operasional secara keseluruhan. Break even point. Nah, fungsi BEP ini apa sih? Fungsi BEP ini adalah untuk mengidentifikasi batas minimum penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Cara menghitungnya di sini adalah BEP sama dengan BP dibagi total produksi, di mana BP itu kita dapat 1.415.000 dibagi dengan 100. Kan tadi terjual 100 buah, lalu kita dapat 14.150. Nah, jadi titik balik modal produk sedap rice bowl ini
akan didapatkan apabila harga jual persatuannya adalah 14.150, yang dimana itu adalah batas minimum penjualannya. Dan karena kita menjual dengan harga 20.000, bisa dibilang kita masih untung. Benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini adalah perbandingan antara benefit dan juga cost. Jadi kalau nilainya kurang dari 1, maka bisnis itu tidak ekonomis. Dan kalau nilainya lebih dari 1, berarti bisnis itu masih feasible ataupun menguntungkan. Jadi rumusnya adalah BC ratio sama dengan HU atau hasil usaha dibagi biaya produksi, di mana 2 juta dibagi 1.415.000 kita dapatkan yaitu 1,4. Jadi karena nilai dari BC ratio lebih dari 1 yaitu 1,4, maka dapat diartikan bahwa bisnis ini masih menguntungkan. Nah, berikut adalah prototype atau sampel produk dari Sedap Rice Bowl itu sendiri. Demikian penjelasan dari bisnis Sedap Rice Bowl yang saya rancang. Terima kasih.